Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekaria dengan NIM D02193799. Saya dari Informatika A, Angkatan 19, Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini saya akan membuat salah satu tutorial, yaitu pada algoritma Bubble Short. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas ya apa yang dimaksud dengan Bubble Short itu, algoritma Bubble Short itu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sistem kerjanya dan juga akan dicontohkan implementasi dengan menggunakan program Java. Jadi apa itu Bubble Short ya? Jadi Bubble Short itu adalah suatu algoritma ya atau pengurutan data dengan cara membandingkan sebuah data dengan sebelahnya. Kemudian dilakukan pertukaran data jika berada dalam urutan yang salah. Jika ya tidak ada pertukaran data Nah, lagi, berarti data-data Publisher itu tersebut terurut. dengan Publisher kita dapat mengurutkan data ya, bisa dari data dari terkecil ke besar, kemudian begitupun sebaliknya data dari besar ke yang kecil begitu. Nah, nah ini adalah flowchartnya, algoritmanya. Jadi ini adalah algoritma dari Bubble Short itu sendiri. Jadi ini adalah kita mulai kemudian yang kedua kita tentukan jumlah bilangan yang akan diinput. Nah, data yang saya input itu adalah bilangan 648137. Kemudian kita bandingkan bilangan satu. Jadi jika satu lebih lebih besar atau kecil ya dari bilangan dua. Nah, jika pindahkan ke bilangan kedua, bilangan sisip, kemudian yang keenam itu pindahkan bilangan ke1 ke bilangan 2. Sudah itu kita pindahkan ke bilangan ke sisip ke bilangan satu. Jika tidak, lanjutkan proses. Nah, kemudian kita bandingkan bilangan ketiga. Jika benar, pindahkan bilangan ketiga ke bilangan sisip. Nah, kemudian pindahkan bilangan kedua ke bilangan tiga. Kemudian kita pindahkan bilangan kedua ke bilangan 2. Jika tidak, lanjutkan proses. Nah, kemudian ulangi langkah nomor 3 hingga hasil sesuai dengan diinginkan. Kemudian selesai. Jadi kita input lagi bilangan ini. Ya, seperti itu. Nah, flowchartnya seperti ini. Nah, ini adalah flowchart dari uh, algoritma ya Bubble Short. Nanti kita mulai, kemudian kita input data. Nah, jika data for in sama dengan lebih besar dari angka, kemudian angka data i lebih besar dari angka sama dengan i plus. Nah, yang kedua aja kita buka input lagi dari data j ya, kemudian angka jadi j plus ya. Jika kita tidak inputkan, maka prosesnya akan tetap tidak akan berjalan. Nah, ketika kita masukkan input, kemudian kita masuk ke pertukaran. Dan di sini pertukaran ada intem ya, intem sama dengan data a dan j plus ya. Kemudian data a sama dengan data jika data j, kemudian data a jika data j sama dengan tem. Kemudian kita print, kita for in song length ya, ada x sama dengan a data length ya. Di sini ada print. Nah, ini adalah untuk membaca semua urutan data yang kita mau sorting ya. Jadi dari data besar ke kecil, dari urutan besar ke kecil seperti itu. Nah, setelah diporting, maka hasil scanning-nya itu di scanning-nya itu akan selesai. Jadi hasil scanning-nya itu sesuai tadi dari 648137, maka akan berubah jadi di scanning dari 8 7 6 4 1 3 seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya, dan saya terima kasih. Nah, saatnya kita lanjut ke PC kodenya. Jadi pertama kita harus buka dulu aplikasinya ya. Kita buka sistem perangkat yang kita gunakan, yaitu eh, apa itu Java NetBeans ya. Seperti ini tampilannya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini, kita masukkan in ya. Jadi in,
lalu kita menggunakan angka. Jadi angka yang kita gunakan itu adalah 6, kemudian ada 4, 6, 8, 1, 3, 2, seperti itu. Jadi Publisher itu adalah pengurutan angka. Jadi ini adalah, jadi angka di atas itu kita akan urutkan sebentar dari yang terkecil ya, dari yang terkecil jari yang terbesar ke terkecil ya. Kemudian kita lanjut saja ya. Kemudian ada for ya, kita for-nya. Jadi in x sama dengan, jadi for in kita atur ya, jangan sampai ada yang salah teknisi begitu. Ya. Jadi x sama dengan ya 0x lebih kecil dari a leng ya, kemudian x plus plus begitu. Nah, seperti ini sistem on println. Kita plus kita berikan plus a dan kurung siku jj ya, x kurung siku x maksudnya ya, a plus jika x ya. Kemudian kita lanjut seperti itu. Jadi prosesnya cukup lama juga ya, tapi begitulah karena saya juga baru pemula begitu. Nah, kita meningkat dari kurung keluar sistem auto println seperti biasa ya, kita kosongkan saja begitu. Kemudian ada sound ya, setelah atau sesudah di store ya begitu. Jadi tujuannya itu adalah untuk membaca program ya, dari angka di atas diubah ke angka dari angka yang tidak berurut di atas ya. Jadi sebentar kita for dulu ya, for in ya, cukuplah juga ya. Jadi maaf keyboardnya agak bermasalah, jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi ya, for in sama dengan a leng, lengnya itu adalah variabel ya. Kemudian minus 1 ya, atau kurang 1 ya, minus 1. Kemudian dibalas ya, titik 2 bagi titik 2, kemudian i lebih besar dari kecil dari 10 ya, i plus plus. Kemudian kita for lagi, for in ya. Jadi for in j ya, sama dengan 10j kecil dari i c plus plus ya. Kemudian kita menggunakan namanya itu pengkondisian, tak menggunakan f ya. Jadi angka kj itu lebih dari ya, lebih dari angka a sama dengan j plus 1 ya. Jadi angka di elemen setelahnya itu kita lakukan pertukaran ya. Nah, jadi
plus 1 ya. Seperti itu. Nah, saya tadi bahwa angka di elemen setelahnya itu kita lakukan pertukaran. Jadi ini adalah pertukaran yang cukup cukup jelas ya. Kemudian kita kasih in ya, in temp, kemudian kita bikin lagi variabel sama dengan angka J. Jadi angka J itu ya J plus 1. Nah, angka J. Nah, jika J ya, lalu kita masukkan lagi ke J plus 1 ya, gitu. Lalu angka sama dengan angka ya, begitu. Lalu angka ya, angka KJ ya. Lalu kita masukkan lagi variabelnya ya, seperti temp ya. Jadi temp ya, temp itu adalah variabel ya. Kapan kita tidak masukkan seperti itu, maka mungkin codingannya tidak akan bisa di run sebentar ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Kemudian kita masukkan for lagi ya. Jadi for seperti itu. Kiranya diperhatikan ya, jangan sampai kurung sikunya kurung kurawannya itu kita salah menempatkan for ini, maka codingannya itu akan berpengaruh ya. Seperti itu. Jadi for in x sama dengan 0 ya, x kecil dari a length. Jadi length itu adalah variabel ya. Kemudian x plus plus, begitu, seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan sistem outprint. Jadi sistem outprint ini untuk membaca ya, membaca data di atas ya. Ini juga cukup penting ya. Jadi sistem outprint plus a ke x ya, seperti itu. Kemudian seperti itu ya. Kita coba run. Oh, kayaknya ada yang bermasalah ya. Seperti itu, ada yang salah, maaf ya. Kita perbaiki dulu sejenak. Oke. Jadi titiknya saja bermasalah. Kita coba run. Oh, maka akan hasilnya seperti ini. Jadi seperti